Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bendahara PDN Sleman, Pak Hadi Supari. Dan yang saya hormati Bapak Ketua PCM, Ketua PCA Gamping, beserta seluruh jajaran pimpinan, Bapak-bapak, Ketua PRM, Ketua PRA, Ibu-ibu Ketua PRA, serta Bang Gamping, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pimpinan AUM yang ada di cabang Gamping, serta seluruh jamaah surga, taman surga, ada tamannya, taman surga atau jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan pertama saya bisa bersilaturahim di kajian Taman Surga PCM Gamping ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan fikih ibadah. Nah, karena bicara tentang fikih ibadah, ya ibadah yang paling utama di dalam agama Islam itu adalah ibadah sholat. Gitu Bapak Ibu. Nah, ibadah sholat sebagai ibadah utama, bahkan ibadah yang pertama kali besok itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Allah tidak akan menerima ibadah sholat sebagai ibadah yang utama tadi, yang paling pokok di dalam Islam, tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah hasil dari mencuri atau korupsi. Ya, di sini dulu saya artikan korupsi, meskipun tidak hanya korupsi. Lalu dalam bahasa orang dagang itu itu juga bisa menjadi tidak diterima sedekahnya, meskipun sedekahnya 1 miliar. Ini hasil korupsi, ini Allah berkat nabi. Nah, karena sholat itu sebagai ibadah utama, tapi Allah tidak akan menerima kalau tanpa bersuci. Termasuk tanpa bersuci itu adalah apabila bersucinya itu keliru, bersucinya salah. Kan berarti karena salah kan juga sama dengan tidak bersuci ya. Nah, makanya ya perlu kita mengkaji bab fikih ibadah ini ya, yang awal dulu yaitu bab toharoh itu. Meskipun ya terbatas itu karena waktunya sangat terbatas, sehingga tidak semua bagian tentang toharoh nanti bisa kita kaji. Yang pertama secara garis besar saja saya sampaikan tentang toharoh. Toharo itu artinya an-nadhofah, secara etimologis bahasa, artinya suci atau bersih. Makanya kita sering mendengar ada kalimat kata-kata bijak ini, an-nadhofah itu nah, itu sanes hadis ibu bapak-bapak. Hadisnya tadi ini, hadisnya itu yang benar yang ini at-tahuru syatrul iman. Ini hadisnya. Tapi kita kadang lebih mengenal an-nadhofatu minal iman. Nah, itu bukan hadis tapi kata-kata bijak, kata-kata baik ya. Yang memang kebersihan itu bagian daripada iman, tapi ya itu bukan hadis. Nah, yang hadis yang ini at-tahuru, ya bersuci itu sebagian dari iman. Nah, itu jadi makna toharo itu secara kebahasaan tadi itu adalah an-nadhofah, yaitu suci atau bersih.
Sehingga dari kata tersebut kemudian dipahami bahwa toharo itu adalah perbuatan untuk mengangkat, membersihkan, membebaskan diri kita dari sesuatu yang dapat mencegah sahnya ibadah sholat. Ya, jadi toharo itu membersihkan, mengangkat, membebaskan diri kita ya dari sesuatu yang dapat mencegah sahnya ibadah sholat berupa keadaan. Nah, kalau keadaan itu namanya hadas. Nah, hadas itu sesuatu yang dialami atau keadaan, bukan benda. Ya, yang ada pada diri kita kalau kita mengalami hadas, mengalami keadaan, ataupun benda, najis. Kalau benda itu najis. Nah, benda itu bisa menempel di badan, bisa menempel di pakaian, bisa juga menempel di tempat ibadah kita. Nah, tentu dalam mengangkat, membersihkan dan membebaskan diri kita dari hadas dan najis tadi itu harus sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, tidak asal kemudian dibersihkan ya sudah selesai. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Nah, karena itu tidak sembarangan. Kenapa? Karena toharo itu masuk dalam kategori ibadah mahdho. Ibadah mahdho itu apa? Ibadah yang kaifiahnya, yang tata caranya itu sudah didesain oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita tidak boleh berkreasi di dalam ibadah mahdho, termasuk di dalam toharo ini. Nanti akan kita lihat ternyata kita selama ini sering berkreasi. Nah, jenis toharo Bapak Ibu, toharo itu terbagi menjadi dua. Ada dua jenis toharo. Yang pertama toharo maknawiyah atau toharo kolbu, yang membersihkan, mensucikan hati, yaitu bersuci atau membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati itu kata banyak atau Bapak Ibu? Nopo contohnya Bapak Ibu? Iri hati, takabur, termasuk juga nopo melin, sirik. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Nah, cara untuk membersihkan penyakit hati itu dengan bertauhid, bertauhid kepada Allah SWT dan beramal soleh. Maka hilangkan berbagai macam penyakit hati tadi itu dan maksiat-maksiat itu dengan beramal soleh. Nah, ini toharo maknawiyah. Toharo ini sebenarnya lebih penting daripada toharo yang kedua. Toharo yang kedua yaitu toharo hissiyah atau toharo badaniyah, jasmaniyah, jismiyah, yaitu mensucikan diri tadi secara jasmaniyah, badan, pakaian ataupun tempat dari hadas serta najis. Nah, yang kita bicarakan bukan toharo maknawiyah nanti. Toharo maknawiyah nanti biar menjadi pembahasan para mubalik yang lain karena kaitannya dengan membersihkan hati, beramal soleh. Nah, yang akan kita bahas nanti itu adalah toharo hissiyah atau toharo badaniyah. Nah, toharo hissiyah ini kemudian juga dibagi menjadi dua macam. Apa? Yang pertama yaitu toharo dari hadas, yaitu membersihkan diri kita dari berbagai macam hadas, keadaan tadi yang menyebabkan menjadi tidak suci, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, hadas itu nanti ada dua, hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar itu apa? Nanti ada pembahasan tersendiri bab hadas itu. Nah, yang kedua yaitu toharo dari khubus atau najis atau kotoran, yaitu membersihkan badan, pakaian, tempat ibadah dari berbagai macam najis yang menempel padanya. Nah, cara toharo dari hadas dengan toharo dari khubus atau najis itu berbeda. Nah, karena berbeda, ya pembahasannya tentu juga berbeda. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu toharo dari hadas. Toharo dari hadas. Nanti dari najis itu kapan-kapan nanti kalau ada kesempatan lain gitu. Nah, media atau alat toharo.
media atau alat yang bisa kita gunakan untuk bertoharoh. Ini ada firman Allah Bapak Ibu di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Id yughashitumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhiba ankum rijzasy syaiton wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penentram daripadanya. Ngantuk itu nikmat. Maka kalau ada orang ngantuk, jangan diganggu. Kadang ya capek, lelah, terus ngantuk itu nikmat banget. Kalau kita capek kok tiba-tiba ngantuk, asal tidak pas naik kendaraan ngantuk gitu. Kalau pas naik kendaraan kok ngantuk, nanti bisa bablas. Tapi kalau memang capek, lelah, ya tidak. Ngantuk dengan tidur itu berbeda. Kalau ngantuk itu hanya sesaat, tapi kalau tidur itu bersaat-saat, tidak lama tidur. Tapi kalau ngantuk itu sebentar, ya, itu kadang ya hanya untuk lelah itu biar maka nikmat. Ya Allah memberikan ngantuk itu sebagai suatu penentram pada diri kita. Maka kalau ada yang ngaji kok ngantuk, jangan dibangun, biarkan aja nanti. Kok sebentar kok langsung. Saya kalau pas kuliah ada mahasiswa yang ngantuk itu ya saya biarkan juga. Wah capek mungkin perjalanan dari rumah ke kampus, tapi itu mungkin macet ini terus sampai di kelas kok ngantuk, saya biarkan saja. Nanti terus bangun sendiri ya gitu. Ya kalau sampai tidur lama, nah itu sampai mendengkur, itu baru dibangunkan. Kuliah kok sampai mendengkur kayak gitu. Nah ngaji kok sampai tidur lama kan ini nggak dapat apa-apa. Nah kemudian Allah menyatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan untuk kalian atau bagi kalian hujan atau air gitu ya. Menurunkan ma'an, air minas sama'i dari langit untuk apa? Liyutahhirakum bi, untuk mensucikan kamu. Air hujan yang disebut oleh Allah malah air hujan, bukan air sumur, bukan air PDAM, ya, bukan air sumber, tapi Allah menyebut air hujan. Ternyata air hujan itu bisa untuk liyutahhirakum bi, untuk mensucikan diri kita, untuk bertoharoh, untuk bersuci. Ada yang menarik kaitannya dengan air hujan, nanti silakan untuk bisa dikaji. Air hujan itu air yang murni dan air yang langsung bisa diminum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menampung hujan itu tanpa ada tambahan terlebih dahulu. Jadi tampung di atas genteng, Ibu sediakan baskom di atas genteng, air hujannya jatuh nanti sampai penuh, itu bisa langsung diminum tanpa dimasak. Karena air itu bersih, jernih, dan partikel-partikelnya juga sangat bagus. Cuma ya jarang kan kita hujan. Padahal itu nikmat dari Allah ya, air hujan yang luar biasa. Ya. Nah yang agak menarik ini, saya nggak tahu nanti prakteknya seperti apa. Ya, supaya tidak menjadi syirik itu. Wa yudhiba ankum rijzasy syaiton. Air hujan itu juga dapat menghilangkan kalian dari gangguan setan. Ya nggak tahu nih apakah air hujan itu nanti. Nah kalau salah praktek nanti bisa musyrik nanti. Karena dengan air hujan ini setan akan kabur. Terus airnya dijadikan sebagai jimat, dijadikan sebagai apa? Ya media sarana untuk berkelahi dengan setan misalkan gitu. Waliyar gitu ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki. Namun nanti air hujan ini bisa menjadi bahan penelitian karena banyak sekali fungsinya ternyata di sini. Selama ini kita jarang memperhatikan air hujan, malah kadang sering dipahami air hujan itu membawa bencana ya, gitu. Karena hujannya lebat sekali. Nah, berdasarkan pada ayat tersebut dapat kita pahami bahwa alat atau media untuk bertoharoh yang utama itu adalah air. Air khususnya di sini disebut tadi air hujan. Nah, dalam perkembangannya kemudian air itu bisa meliputi air sumber. Nah, karena
Kenapa? Karena air hujan turun ke bumi, meresap ke dalam tanah, kemudian dari tanah itu nanti keluar air itu lagi menjadi air sumber. Jadi air sumber itu tetap awalnya dari air hujan. Kemudian air sungai, air telaga, air selokan. Air selokan itu gila nih Pak, warnanya kuning, coklat. Dulu kalau saya pulang jemput anak sekolah itu lewat sepanjang selokan itu, kata anak saya, Pak di selokan kok banyak milonya ya. Karena warnanya coklat sampai kayak Milo kan gitu. Nah kemudian air laut juga bisa, kemudian air embun, dan yang terakhir air es. Jadi es itu bisa juga digunakan untuk bertoharo. Jangan kuat madem nih ya. Nah ini media utama untuk bertoharo, untuk bersuci. Nah kemudian yang kedua debu atau tanah. Ini berdasarkan pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Nah itu disebutkan Rasulullah itu diberi 5 ya, diberi oleh Allah 5 keutamaan. Yang 5 keutamaan ini tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nah salah satunya adalah waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Jadi Rasulullah diberi keutamaan bahwa bumi atau tanah ya, karena kata al-ardu ya, itu artinya bisa bermakna secara etimologis al-ardu itu artinya tanah. Ya, kalau kita mengartikan bumi itu dari bahasa Sanskerta, dari kata bumi, ada BHUMI, bumi. Artinya apa? Tanah. Maka al-ardu itu juga artinya tanah. Nah, jadi Rasulullah itu diberi oleh Allah bumi ini dijadikan untuk tempat sujud, untuk tempat sholat. Maka kita sholat itu ya kalau dalam safar misalkan bepergian itu kalau mau sholat di bumi manapun kita bisa untuk sholat. Tapi kadang sekarang karena banyak masjid ya kita mampir ke masjid. Dulu di zaman Rasulullah kalau Rasulullah itu bepergian ya tiba waktunya sholat, beliau turun dari kota, dari kendaraannya, gelar sajadah, sholat di situ. Ya karena nggak ada masjid, masjidnya dulu kan hanya Masjid Nabawi. Ya ketika beliau bepergian dimanapun beliau tiba waktu sholat, beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau melaksanakan ibadah sholat. Nah, ada ketentuan bahwa untuk sholat fardu, sholat wajib, Rasulullah tidak pernah mencontohkan beliau sholat di atas kendaraan. Beliau sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah. Kalau sholat fardu beliau turun dari kendaraannya, terus gelar sajadah di bumi itu terus sholat. Nah maka dari situ kemudian ada sebagian ahli fikih yang memang tidak memperbolehkan sholat fardu di atas kendaraan. Kalau waktunya tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan. Karena naik pesawat itu sekian mundur bisa mundur. Nah kecuali hal-hal yang seperti itu. Kalau pesawat ya bisa, nggak bisa berhenti. Kalau kereta juga susah. Tapi kalau bis mungkin, kendaraan pribadi mungkin, maka tidak sholat di kendaraan. Nah jadi debu atau tanah itu bisa menjadi alat untuk bertoharo. Nah selain kedua alat media toharo tadi, air dan tanah, masih ada lain, tapi ini fungsinya tidak untuk toharo dari hadas, tapi toharo dari najis. Apa yaitu batu. Jadi batu itu bisa digunakan untuk bertoharo dari najis. Nah, di situ memang ada kata-kata ahjar atau kita menyebutnya hajar, ada hajar aswad. Kata ahjar itu secara kebahasaan artinya benda padat. Cuma pada zaman itu contoh benda padat yang dipakai Rasulullah itu adalah batu. Maka kemudian ahjar atau hajar itu sering diartikan batu. Padahal benda padat itu tidak hanya batu. Maka dalam perkembangannya kemudian ya di dalam fikih
itu selain batu bisa juga bertoharoh dengan kayu. Kayu yang ada sudutnya. Bertoharoh di sini maksudnya bukan toharoh dari hadas nih, toharoh dari najis. Kemudian daun itu pun juga bisa digunakan untuk bertoharoh dari najis. Kertas. Nah, kemudian tisu, tapi yang kering. Jangan tisu basah. Justru tisu basah itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bahaya. Ya, sebab nanti benda najisnya karena terkena basah itu bisa tambah menyebar. Nah, karena prinsipnya di dalam toharo dari hadas, dari najis ini prinsipnya menghilangkan benda najisnya itu. Nah, sekarang kan banyak di toilet itu yang tidak menyediakan air, tapi yang disediakan tisu. Terus kita kadang memahami beristinja dengan tisu itu kayak Bapak Ibu itu peradabannya orang Barat, kan gitu deh. Ya, itu peradaban Barat ini masuk ya, beristinja kok nganggo tisu, nggak sah nanti itu. Kurang kayaknya sudah malah bagus. Iya. Cek. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya beristinja dengan menggunakan tisu itu bukan peradaban Barat. Kenapa? Karena ini di sini tadi di beberapa hadis saya sebutkan ini Rasulullah itu pernah beliau itu beristinja dengan batu. Oh, pada waktu itu jangan-jangan nggak ada air, Pak? Ada air. Karena memang beristinja itu boleh dengan menggunakan benda padat, benda keras tadi, dengan batu. Jadi zaman Rasulullah saja sudah ada masa, cuma orang Barat memang kemudian ya lebih sering menggunakan tisu. Nah, dari situ kita memahami beristinja mau pakai air juga silakan, pakai tisu juga silakan, sama-sama bolehnya. Cuma peradaban timur ya kita di timur ini itu menganggap kok nek bersuci kok pakai beristinja kok pakai tisu itu kayaknya kurang marok lah. Ya sudah itu peradaban saja ini peradaban. Maka sekarang peradaban era sekarang itu akan nanti berubah seperti itu. Makanya panjenengan tidak usah risau ketika di toilet, di hotel, mungkin di bandara, kok nggak ada air ini gimana? Ya sudah, Rasulullah dulu pernah melakukan begitu. Cuma Rasulullah dulu tidak pakai tisu, tapi pakai batu. Sama benda. Jadi kemarin memang ada di MUI di mana di Depok itu pernah mempersoalkan itu, terus kita diskusi gitu ya. Kita diskusi dengan MUI Depok ya. Saya sampaikan hadis-hadisnya tadi, ternyata yang boleh prinsipnya dalam istinja itu benda najis yang menempel pada badan kita atau kalau tadi mungkin habis buang air besar begitu, benda najisnya itu bisa dibersihkan prinsipnya. Hilang, kamu pakai air silakan, mau pakai tisu kalau memang bisa hilang ya tidak masalah. Jadi prinsipnya di situ ya. Tidak berarti kalau harus air sampai ada ya sudah pakai tisu pakai air atau ya. Nah kita masuk, ini sudah setengah jam baru pengantar toharo tadi. Kita masuk sekarang ke toharo hisiah. Toharo yang hisiah, landasannya ini Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 inilah landasan toharo. Allah menurunkan perintah kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 1. Wa in kuntum junuban fatahharu. 2. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. 3. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun.
ini ayat yang berisi ketentuan toharo hissiyah, khususnya toharo dari hadas. Kalau dari najis ya nanti ya tadi saya bilang kesempatan lain, tapi ini khusus untuk toharo hissiyah, untuk mensucikan diri kita dari hadas. Nah, nanti baca ayat ini artinya seperti apa. Itu saya beri warna-warna itu karena tema-temanya di situ. Tapi pada pagi hari ini saya tidak menjelaskan tafsir ayat ini. Tafsir ayat ini dijelaskan panjang sekali. Idza kuntum ila shalah misalnya. Fungsinya toharo itu di situ. Idza kuntum ila shalah. Fungsinya toharo itu hanya untuk sholat atau tawaf. Sholat atau tawaf, tidak untuk yang lain. Oke. Mau nikah ada toharo, tidak ada. Meskipun masyarakat mengadakan siraman. Siraman dianggap toharo sebelum nikah. Mau puasa ada toharo, padusan. Tidak ada padusan itu nggak ada. Kenapa? Karena toharo fungsinya hanya untuk sholat. Hanya untuk sholat. Lalu baca Quran gimana Pak? Nah itu nanti ada pembahasan sendiri. Mau baca Quran pakai toharo enggak? Ya warga Muhammadiyah ternyata masih banyak yang bingung dengan itu. Kalau mau baca Quran baca pakai toharo enggak? Pakai wudu enggak? Ada yang masih pakai wudu, ada yang nah, sebenarnya seperti apa menurut Muhammadiyah? Di kesempatan lain baca itu. Nah yang pertama kita bicarakan kaifiah wudu, ya, langsung tak ada toharo wudu. Di dalam ayat ini Allah tidak menyebut wudu, tapi Allah menyebut dengan aktivitas-aktivitas yang nanti oleh para ahli fikih, oleh hadis, oleh Rasulullah disebut sebagai wudu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu aktivitas yang kemudian disebut dengan wudu. Di ayat ini nggak ada kata wudu. Buat dicari di hadis juga nggak ketemu. Beda dengan mandi. Kalau mandi disebut di situ. Fattoharu. Makna fattoharu di situ adalah faksilu, mandilah. Tayamum disebut di ayat itu, tapi wudu tidak disebut. Nah, maka ada mengatakan tidak ada perintah wudu di dalam Al-Quran. Nah itu karena nggak ada. Ya. Saya sering nyinggung ini karena bahaya memang. Adik Armando itu bukan ahli agama, bukan ahli tafsir Quran, mengatakan apa? Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nggak ada. Loh anak-anak muda seneng banget itu. Artinya kalau tidak ada perintah sholat 5 waktu dan sholat berarti tidak bisa. Nah, anak muda kan seneng. Bila sholat ramu kok. Kata Pak Adi Armando nggak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Makanya Ustaz Adi Hidayat sampai marah. Orang bukan ahli tafsir, bukan ahli agama, ngomong agama sembarangan. Nah, sehingga Ustaz Adi Hidayat harus menjelaskan ini loh isyarat-isyarat tentang sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Memang tidak disebut 5 waktu gitu. Sama dengan di wudu gak ada. Ya, tapi aktivitas kemudian disebut wudu ada di dalam Al-Quran. Nah ini. Nah maka kita lihat nanti kemudian kaifiahnya ya, seperti apa cara berwudu menurut ketentuan HPT. Bapak Ibu sudah pernah baca HPT belum? Sudah. Coba yang belum baca berapa? Oh banyak Pak. Punya HPT enggak? Enggak punya. Wah itu gimana lagi itu? Warga pencari kanan enggak punya HPT ya. Jadi lucu kita itu warga Pesarikatan ditanya HPT nggak tahu. HPT itu apa Pak? HPT saja nggak tahu. Sudah tahu punya nggak? Belum punya. Nah, gimana cara untuk bertoharo yang cara sholatnya? Kalau warga Muhammadiyah kok nggak punya HPT, tapi saya punya buku pedoman atau tata cara wudhu dari yang lain. Nah yang lain nanti beda caranya nanti. Kalau beda, masuk warga Pesarikatan kok beda cara bertoharonya. Jadi paling tidak Bapak Ibu punya. Nah syukur Mas Toro di BCM kami ini ada kajian khusus HPT. Ya, kayak di BCM Depok ada kajian khusus membedah HPT. Kalau saya istilahkannya apa? Tadarus HPT. Jadi HPT kita tadarusi gitu, supaya kita ngerti. Nah ini cara berwudu ini saya susun urut-urutannya nanti berdasarkan ada yang apa yang ada di HPT, sehingga Bapak Ibu bisa nanti untuk membacanya. Tapi ini sebelum masuk ke sana.
Persiapkan air untuk berwudu. Air yang disiapkan jumlahnya tidak harus banyak. Yang penting cukup untuk membasahi anggota wudu. Yang penting itu cukup. Sedikit kalau cukup nggak apa-apa. Daripada banyak boros. Coba kalau Bapak Ibu wudu, air yang terbuang dengan yang terpakai lebih banyak yang mana? Itu namanya pemborosan. Padahal boros itu temannya. Dalam bertoharoh saja kita itu bisa menjadi temannya setan. Karena nggak boros pakai air, terbuang 2/3 dari air yang kita gunakan. Keramik yang buatan gerojok buatan. Jadi berwudu tidak harus menggunakan air 2 kula. Nah dulu kita kan ada kulatain gitu ya, 2 kula. Ya, dan jangan terlalu boros. Nah oleh karena itu Rasulullah diceritakan Rasulullah itu pernah berwudu Bapak Ibu dengan air hanya 1 mud, mandi dengan 1 sok coba. Ya. Rasulullah pernah berwudu dengan 1 mud air. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 688 mililiter. Ada aqua yang segini itu ya, ya setengah liter lebih ya. Sebegitu aja sudah cukup untuk berwudu. Caranya gimana Pak? Nah itulah caranya Rasulullah berwudu beda dengan cara kita. Kalau kita kan pakai keran airnya gerojok, itu bisa 1 ember itu. Tapi Rasulullah ternyata ya setengah liter aja itu sudah cukup. Ya kan di Indonesia itu kan airnya berlimpah Pak. Ya satu saat nanti kalau tidak berlimpah nah itu harus berlatih ya gitu. Nah oleh karena itu siapkan sarannya bejana ember. Boleh Bapak Ibu wudu pakai bejana itu, air di bejana itu pakai wudu. Nanti caranya bagaimana kita lihat contohnya Utsman nanti ketika mempraktekkan wudunya Rasulullah dipakai bejana. Jadi 1 ember 1 baskom itu sudah bisa untuk wudu. Yang kedua, ya kalau ada pakai patasan, masih ada yang pakai patasan, pakai keran. Nah, yang lebih irit lagi itu pakai botol spray, semprot. Takut tapi diisi air, botolnya kok. Ya itu kan dulu waktu kita COVID itu kan banyak botol spray dipakai untuk hand sanitizer itu. Ini lebih irit ini, wudu pakai itu. Apalagi kalau pas tadi di perjalanan ini terbatas kayaknya. Nah bisa pakai itu media-medianya. Nah kemudian buka anggota wudu dari kain atau baju. Anggota wudu loh ya, bukan anggota badan. Anggota wudu karena tidak semua anggota badan menjadi anggota wudu. Hanya tertentu kan itu yang menjadi anggota wudu. Nah khusus untuk ibu-ibu ini tolong ya hendaknya di tempat yang tertutup. Maka saya sering sampaikan takmir masjid yang tidak menyediakan tempat wudu khusus untuk ibu-ibu, nanti dosanya ibu-ibu ditanggung ketua takmir. Kenapa? Karena kalau membuka aurat di tempat terbuka kan dilihat banyak orang akhirnya jadi dosa. Itu dosanya Pak Takmir itu kan. Saya orang gawe tempat wudu untuk ibu-ibu kan. Itu harusnya ibu-ibu minta tolong dibuatkan tempat khusus untuk wudu. Saya kira sekarang masjid-masjid kita sudah ada tempat khusus wudu untuk ibu-ibu itu. Kalau dulu kan masih kadang campur jadi satu, sekarang sudah terpisah. Nah kemudian ini mulai kita masuk di HPT. Ya, yang punya HPT bisa dibuka di kitab Kaifiyatul Wudu ya. Nomor 1, apa nomor 1? Kata HPT, idza tawaddota faqul bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Apabila kamu tidak berwudu maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kalau mau wudu baca bismillah baca. Biasanya langsung mengisinan. Lupa tak bismillahnya tadi lah iya. Karena habis ngobrol-ngobrol terus langsung wudu kan. Kapan yang mau bismillah ya? Itu bahaya kalau ini sepele tapi jadi sepolo. Rasulullah bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim atau." Ini umum. Apa saja yang baik, perbuatan baik, amal perbuatan yang baik, kalau tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu nanti bisa terputus atau tertolak limpahnya, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Apa saja perbuatan baik, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kita ngaji seperti ini tadi. Ini hadis yang umum. Nah kemudian secara lebih spesifik
sahabat Anas bin Malik bercerita, ini ya disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu mencari air wudhu. Tolababatu ashabin Nabi SAW wadu'an. Faqala Rasulullah SAW hal ma'a akitin mikum ma' fawado'a yadahu filma wa yakulu tawaddo'u bismillah. Nah, lalu beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana. Bejananya kan toyo ya, dilebok ember. Wah, nanti airnya jadi mustamal, urusan buri ya. Lalu beliau bersabda, ya berwudulah dengan mengawalinya mengucap bismillah. Nah, ada hadis yang lebih ekstrim. Lebih ekstrim, tidak bukan ini. Yang lebih ekstrim. Apa Bapak Ibu? Lahu doa lima lam yakuris mampu. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca bismillah. Kalau tidak ada wudu artinya tidak sah. Jadi kalau panjenengan wudu tidak baca bismillah, bukan sah. Nek jenengan sholat, tadi kata hadis tadi, Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bertoharoh, tanpa berwudu. Kenapa? Karena wudu dirasa, berarti ya orang wudu kan. Jadi rentetannya di situ. Sholat sebagai ibadah utama bisa menjadi tidak diterima karena toharohnya ternyata tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak mengawalinya dengan membaca bismillah. Lu bahaya tau Bapak Ibu. Padahal ini sering kali kita lupakan. Sepele tapi jadi sepolo. Jadi berbahaya. Dengan demikian membaca basmalah ketika mengawali berwudu begitu pentingnya sehingga menjadi syarat sahnya wudu. Jadi yang harus diucapkan ketika memulai berwudu adalah kalimat tasmiyah atau basmalah, bukan kalimat niyat. Bukan kalimat niyat, bukan nawa itu, bukan lafaz. Nah, kadang banyak melafalkan niat tidak membaca bismillah. Ini kan lafaznya niat tapi nggak mau bismillah, nggak bisa ya. Nah, ini bahayanya. Terkadang jadi pertanyaan, bagaimana jika berwudunya kok di kamar mandi? Apa boleh wudu di kamar mandi? Boleh. Prinsipnya jaga kaki kita dari najis. Maka pakai sandal. Sebelum keluar dari kamar mandi dibersihkan sandalnya tadi. Ya, kan kita basuh kaki kan sebelum kita keluar dari kamar mandi. Jadi prinsipnya boleh. Nah, kalau di dalam kamar mandi, terus bagaimana membaca basmalahnya? Kan di dalam kamar mandi. Nah, tentu tetap harus membaca basmalah. Hanya saja membaca basmalahnya tidak dilakukan di dalam kamar mandi, tapi di luar kamar mandi sebelum masuk ke kamar mandi. Setelah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kita baca bismillahirrahmanirrahim, masuk kamar mandi terus berwudu. Jadi seperti itu. Atau ada yang berpendapat di dalam hati aja, di dalam kamar mandi. Ya cuma perintahnya itu kan membaca, bukan membatin. Maka jangan menjadi ahli kebatinan ya. Karena baca habis itu bukan dibatin di dalam hati. Karena batin itu tidak baca. Jadi dibatin aja Pak. Jangan jadi ahli kebatinan. Maka saya cenderung lebih menyarankan membacanya di luar kamar mandi. Mengucapkan atau membaca? Yang mengucapkan atau membaca kan pakai lisan. Membaca atau tidak. Jadi membaca itu melafalkan huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat. Nah itu membaca, melafalkan. Kemudian yang kedua di dalam HPT yang kedua. Oh ini kelihatan apa? Oh, dengan niat ikhlas karena Allah. Jadi baca bismillah sambil membaca bismillah itu niat ikhlas karena Allah. Mukhlishan niyataka lillah. Ini bunyinya di HPT begitu. Dengan mengikhlaskan niatnya karena Tuhan Allah. Nah, kata niat mempunyai makna al-qasdu fi qalbi, yaitu maksud, salah nih, tipu nih. Maksud atau kehendak yang ada di dalam hati. Dengan demikian niat tetap harus dilakukan. Karena Rasulullah bersabda seperti yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab dalam satu-satunya hadis tentang niat itu ya ini. Satu-satunya hadis tentang niat, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin. Panjang ini kaitannya dengan
hijrah, paman hijratuhu ilallahi wa rasulihi dan seterusnya. Nah, setiap amal tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Maka ketika kita mau berwudu juga harus berniat. Kita kadang sering diolok, orang Muhammadiyah itu kalau wudu nggak pakai niat ya. Padahal yang dimaksud bukan nggak pakai niat, bukan melafalkan niat. Nah, tidak melafalkan niat, tapi ya tetap niat. Niat itu perbuatannya hati kok, bukan perbuatannya lisan. Lisannya tadi baca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya niat karena Allah. Maka disebut berurutan, baca Bismillah, lisan menyatakan lillah. Jadi membaca Bismillah dengan mengikhlaskan niat karena Allah. Meski demikian tidak perlu dilapangkan. Kenapa? Karena sekali lagi niat itu pekerjaan hati berupa kemauan atau kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Selain itu tidak ada dasar hadis yang menceritakan bahwa saat berniat untuk berwudu Rasulullah melafalkan niat. Boleh kita hadis pirang-pirang itu ketemu. Ning nek kita pikir enten fikih Syafi'i itu ada. Fikih loh, bukan hadis. Harus dibedakan antara fikih dengan hadis. Karena kalau fikih itu sudah merupakan hasil pemahaman seorang ulama terhadap hadis. Nah, Imam Syafi'i itu berpendapat niat itu tetap harus dilafalkan untuk menuntun hati tadi. Nah, tapi Muhammadiyah memahami nggak ada hadisnya kok ada berkreasi. Kan tadi nggak boleh berkreasi, nggak boleh berinovasi. Nah, kapan niat berwudu dilakukan? Berdasarkan urutan kaifiah di dalam HPT, posisi niat diletakkan sesudah membaca basmalah. Dengan demikian berniat ketika akan berwudu dilakukan ketika akan memulai pekerjaan wudunya saat itu. Bahkan Imam Syafi'i itu menekankan di saat membasuh kedua telapak tangan itu niatnya di situ. Nah, tapi kan prakteknya kalau itu wuduannya kan lebih dulu daripada membasuhnya. Itu prakteknya beda. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu terkait tentang niat. Mungkin nanti saya sampai ini. Gak apa-apa. Ya, oke. Saya sampai ini jadi nggak sampai selesai wudu kayaknya. Karena pembahasannya memang agak rinci kan itu. Membasuh kedua telapak tangan disebut kafai. Wagsil kafaika salasan. Basuhlah, bersihkanlah kedua telapak tanganmu 3 kali. Nah, sahabat Kufron, ini mantan budaknya Utsman, itu bercerita ini. Ketika Utsman berwudu, mendirikan wudunya Rasulullah, disebutkan di situ ro'a Utsman bin Affan da'a bi ina'in fa'afrogo ala kafaihi salasa miroron faghasalahuma summa adhara yaminahu bil ina. Bahwa ia melihat Utsman bin Affan, si Humron ini, minta untuk diambilkan bejana berisi air wudu. Lalu beliau menuangkan air dari bejana itu pada kedua telapak tangannya. Lalu beliau basuh kedua telapak tangannya tersebut hingga 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana air wudunya. Nah, ini membersihkan kedua telapak tangan. Apa yang dilakukan sahabat Utsman membasuh kedua telapak tangan itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti cerita sahabat Aus bin Aus As-Saqafi. Nah, ini dia melihat Rasulullah SAW yatawaddu fastau kapa salasan, artinya Rasul kapai. Jadi aku pernah melihat Rasulullah berwudu, maka beliau membersihkan kedua telapak tangannya 3 kali. Artinya membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Adapun telapak tangan yang dibasuh adalah sampai pergelangan tangan. Nah, ini hadisnya sampai ilal kau'ain. Jadi sampai pergelangan, maka telapak tangan itu ujung jari sampai pergelangan. Ini namanya telapak tangan. Bapak Ibu, tangan itu ada tiga bagian di tangan ini. Satu pangkal lengan, itu dari sini sampai siku, ini pangkal lengan. Terus ini lengan sampai pergelangan, siku sampai lengan pergelangan. Nah, telapak itu dari pergelangan sampai. Ini nanti dalam kaitannya dengan persoalan wudu dan sholat, 3 ini nanti berbeda-beda, termasuk dengan tayamum. Nah, nanti berbeda karena tangan ada 3, mana yang harus dibasuh. Pertama telapak tangan dulu, bukan tangan. Nah, tangan nanti yang kedua yadun, yang kedua di aidiyakum itu. Nah, jadi ini telapak tangan terlebih dahulu. Sementara urutan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali itu dilakukan dengan membasuh yang kanan 3 kali secara sempurna, kemudian baru berganti yang kiri 3
3 kali secara sempurna. Nah ini ceritanya di sini. Ya, jadi fagosala kafaihil yumna ilal mirfaqi salasa marrotin sumal yusra mislari. Yang kanan sampai sikunya 3 kali, baru kemudian yang kiri seperti itu pula. Nah, di sini penekanannya terakhir sebelum saya akhiri ini. Lantas, saya kira ada di sini. Jadi Bapak Ibu, cara untuk membasuh kedua telapak tangan itu sering kita membasuhnya, biar yang belakang kelihatan. Kita itu kadang membasuhnya itu tidak tahu yang kanan mana, yang kiri mana. Prakteknya ini air keran mengalir, apa yang kita lakukan? Ini toh? Karena airnya ini dibasuh. Mana dulu kanan, mana dulu kiri. Nah maka ketika hadis ini menyebutkan yang kanan sempurnakan 3 kali sampai selesai, baru ganti yang kiri, maka indikatornya kalau kita membasuh yang telapak tangan kanan didahulukan, tangan kanan ini diam. Ketika ini ada air mengucur, kalau pakai keran diam aja, yang bergerak yang kiri. Nah, gosok-gosok. Tandanya berarti yang dibasuh yang kanan. Lah kalau jenengan ini ya kanan basuh kanan, ya kiri basuh dari kanan kiri. Jadi ini diam. Jadi indikatornya begitu. Ini sering kali kita terlewat ini. Padahal apa pagi itu aja kok dipersoalkan. Ya karena kita ingin sesuai dengan Rasulullah. Berwudu seperti yang sesuai dengan Rasulullah. Maka kalau Utsman tadi, caranya Utsman ambil air, tuangkan ke tangan kiri, nah baru digosok-gosokkan. Karena airnya di sini, maka digosok-gosokkan. Atau kalau pakai ember tadi, ambil air dari ember, gosok-gosokkan. Kemudian ambil ini gosok-gosokkan. Nah, cuma kalau kita pakai keran gitu, karena pakai keran, nah itu terus jadinya gini-gini. Nah, untuk apa telapak tangan itu kok dibasuh terlebih dahulu? Karena ini nantinya telapak tangan itu akan digunakan untuk membasuh seluruh anggota wudhu. Telapak tangan maka harus dibersihkan dulu. Yang kedua, telapak tangan dapat digunakan untuk menjadi ciduk. Nah tadi untuk ngambil air. Jadi kalau sudah dibersihkan nanti ambil air di bejana, di ember itu boleh. Ini sudah dibersihkan. Ya, terlepas dari itu mustakmal atau tidak di dalam pahamnya Muhammadiyah, ya fatwanya Muhammadiyah atau Tarjih, air mustakmal itu tetap boleh dipakai untuk bertoharo atau berwudu. Pakai toharo wudu ataupun mandi. Jadi tidak masalah. Ya makanya pakai hadis yang umroh tadi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira itu untuk pembahasan toharo wudu pada pagi hari ini. Itu berikutnya nanti gosok gigi dan seterusnya nanti kesempatan kedua. Insya Allah nanti masih ada kesempatan kedua bulan Juni. Nah kita lanjutkan toharo wudu sampai nanti mudah-mudahan bisa sampai mandi dan tayamum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku lu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.